masih bersama Mas Wendo di sini. Nah, kalau ada pepatah itu mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, itu zaman dulu. Zaman sekarang adalah mulutku somasimu. Tadi kita udah sempat membahas sedikit ya soal somasi yang diterima Fahri Hamzah langsung dari Presiden SBY. Sekarang saat ini New Show untuk memberikan tanggapannya Bung Fahri Hamzah sendiri. Pak Sekjen PKS, selamat malam Bung Fahri. Malam, Pak. Selamat datang di New Show. Terima kasih. Sudah lihat baca langsung surat somasinya tuh sayangnya. Yang nggak diteken saya udah baca. Yang nggak diteken? Ya, karena ada surat pertama datang tuh nggak diteken. Sama sekali ada titik-titiknya tapi nggak ada tanda tangannya. Iya, nggak di. Jadi di situ ada beberapa orang tapi yang ditandatangan cuma satu. Saya bilang ini kok ada surat dari kuasa Pak SBY kayak begini kualitasnya gitu. Jadi saya abaikan. Habis itu saya pergi ke Bima, kebetulan saya ada janji sama masyarakat. Di sana banyak wartawan rupanya. Di sini diumumkan bahwa saya disomasi oleh lawyernya Pak SBY gitu. Saya santai aja karena belum membaca suratnya. Dan rupanya katanya ada suratnya menyusul yang sudah diteken dan itu yang saya belum baca. Sampai sekarang karena belum baca. Ini baru dari airport tadi. Oh, mungkin banjir suratnya itu. Mudah-mudahan gitu. Tapi dari surat yang tidak diteken itu poin-poin ini apa aja sih di surat itu yang ada? Saya juga nggak paham karena tiba-tiba di situ kan mereka di pers mengatakan somasi, tapi di surat itu dikatakan mohon penjelasan, gitu loh. Setahu saya di negara hukum tidak ada lembaga private bisa meminta pandangan kepada atau meminta keterangan kepada individu. Tidak boleh. Yang boleh meminta keterangan itu institusi negara. Nah itu yang saya khawatir. Pertama-tama saya katakan karena saya belum baca, ini kayaknya ada yang main-main juga nih di somasi bersomasi ini. Nggak serius gitu loh. Kesan saya ini amatir gitu. Nah, makanya pakai istilah amatiran. Ya saya pakai istilah amatir karena jelas lah masa ada surat lawyer keluarga presiden loh, ini bukan main-main. Kalau keluarga Sidul kan masih bisa salah gitu. Tapi kan ini tapi ini semua kan berawal dari pernyataan Bung Fahri yang mengatakan bahwa tolong usut juga keterlibatan putra presiden dalam kampanye. Siapa putra presiden? Siapa? Kan putranya dua. Yang kedua. Oh, yang nomor. Namanya siapa namanya? takut disomasi. Enggak, udah disebut tadi. Itu seberapa yakin sampai mengeluarkan statement seperti itu? Jadi saya itu tidak ada urusan sama Pak SBY dan keluarganya. Dan ini bukan soal pribadi. Soal saya itu adalah sebagai anggota Komisi Hukum, saya harus mengawasi kerja dari lembaga penegak hukum. Jadi kalau ini dalam hal ini misalnya saya menilai KPK. Jadi kalau KPK memperlakukan dua orang sama tetapi tidak sama, itu melanggar konstitusi pasal 27. Segala warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Dan tidak boleh dikecualikan itu. Anak siapapun statusnya sama. Nah saya memberi contoh. Ada sekjen partai saya, PKS, tidak mengerti apa-apa, menjadi sekjen baru. Tiba-tiba mondar-mandir dipanggil KPK, hanya ditanyain ADART partai. Nah sementara Saudara Ibas, sekjen partai, SC-nya Kongres yang diduga oleh KPK mengalir dana-dana dari Hambalang itu, disebut oleh banyak orang bahwa dia menerima uang sebanyak 200.000 US dollar. Saya bilang kenapa orang ini nggak diperiksa? Kenapa ketika dia sekjen Partai Demokrat tidak berani disentuh oleh hukum? Karena dia adalah anak presiden nggak berani disentuh oleh hukum. Tiba-tiba sekjen partai saya kok bisa dipanggil? Nah ini melanggar konstitusi, itu yang saya lawan dari keadaan ini. Jadi nggak ada hubungannya dengan keluarga Pak SBY. Pak SBY juga harus menangkap apa maksud saya. Dari dulu hubungan saya dengan Pak SBY baik. Kalau saya kritik beliau, saya kritik dia sebagai presiden. Sebab tidak boleh ada orang anti kritik gitu loh. Saya kira itu kesalahpahamannya. Karena itu saya setuju itu. Cari lawyer yang agak bagusan lah dikit gitu. Oh yang ini jelek. Ya, dia nggak paham keadaan. Berarti kurang bermutu yang kurang bagus. Enggak cuma menegakkan. Malah ini saya mengesankan ini nama Pak SBY dipakai-pakai untuk nakut-nakutin orang kok. Ya, Gitu loh.
Jadi hati-hati gitu loh. Masa manggil saya nggak pakai ditanda tangan, ya kan? Kemudian kemarin ngomongnya somasi, sekarang bilang minta keterangan. Jadi gimana ini nama presiden kok jadi nggak ada harganya kayak begini gitu loh. Jadi saya mau mengingatkan Pak SBY, kalau begini cara dia memimpin, ya mengelola hidupnya bisa berakhir dengan sangat tragis. Ini seperti menggali kuburnya sendiri, hati-hatilah Pak SBY gitu loh. Sebagai teman kita boleh ngomong begini tentunya. Tapi sebagai teman masa ngomong soal kubur-kuburan gitu. Malum beliau ini penulis novel untuk film horor gitu. Tapi kalau misalnya akhirnya tahunnya stop, akhirnya diperiksa, terus ternyata terbukti tidak bersalah di mata hukum. Tapi sudah diperiksa. Dan Ya. sudah diberlakukan seperti dia memperlakukan orang lain. Ya, sudah. Buat saya itu cukup, equality Ya. for the law. Ada permintaan. Jangan ada orang yang boleh disentuh hukum, ada orang yang tidak boleh disentuh hukum. Nah, ini bahayanya. Negara hukum kita harus kita perjuangkan dengan cara apapun, supaya dia tidak diskriminatif terhadap warga negara. Jadi sudah diperiksa, Iya apapun dong. hasilnya. Iya dong. Tapi kalau hasilnya ternyata terbukti tidak bersalah, ada niat untuk ada permintaan maaf dari Bung Fahri. Oh, tidak ada permintaan maaf. Justru mereka minta maaf sama saya dong. Kenapa? Ternyata benar Pak Ibas harus diperiksa. Terima kasih Pak Fahri, sekarang Pak Ibas sudah diperiksa gitu. Optimis gitu Bung Haryanda. Terima kasih Bung Haryanda untuk kehadirannya di Indonesia malam hari ini. Waktu itu jangan kemana-mana dulu. Nanti di segmen berikutnya kita akan membahas soal nyalek punya visi atau sekedar nafsu belaka. Kita akan undang seorang caleg yang ada dari PKPI, yakni pedangdut